Halo Sobat YouTube, kali ini saya akan membahas kenapa kamera DSLR tidak relevan untuk kegiatan outdoor. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kira-kira ini adalah hasil dari kamera Canon 700D menggunakan lensa bawaan, yaitu lensa 1855 mm. Ini tanpa edit ya kawan-kawan. Kemudian yang ini adalah hasil dari kamera smartphone saya. Yang ini juga tanpa edit ya kawan-kawan ya. Dan ini hasil dari kamera smartphone saya jika saya melakukan editing sedikit pada warna, yaitu menambahkan kontras agar terlihat agak mendekati suasana aslinya. Oke, sebelum membahas kenapa kamera DSLR tidak relevan untuk kegiatan outdoor, kali ini kita akan praktek langsung ya kawan-kawan ya. Dan saya akan mengunjungi air terjun yang namanya air terjun Batu Tikar yang berada di Kota Luwuk. Dan saya membawa kamera Canon 700D saya yang jarang sekali saya gunakan untuk melakukan taking video ketika melakukan kegiatan outdoor. Dan kebanyakan saya membawa kamera smartphone. Dan ini saya ambil menggunakan kamera smartphone ya kawan-kawan ya. Oke, sambil kita jalan, kita mulai dengan alasan pertama. Alasan pertama saya kurang suka membawa kamera DSLR adalah menambah penyimpanan kita. Jadi karena ukurannya yang tidak compact, saya sebenarnya sangat benci membawa kamera DSLR seperti ini. Lihat saja tas yang saya bawa ini. Tas yang di depan ini khusus untuk kamera. Bandingkan kalau saya ngebushcraft, biasanya hanya bawa satu tas, yaitu tas yang saya isi kamera ini. Kemudian alasan kedua, berat ya. Kamera DSLR ini sebenarnya lumayan berat menurut saya. Itu ditambah kalau kalian mau bawa lensa macam-macam kayak 50 mm, 70-300, itu tambah lensa bawaan. Kemudian alasan yang ketiga adalah kamera DSLR itu ringkih dan perawatannya merepotkan. Nggak boleh jatuh bang, kapan jatuh amblas. Untuk perawatan yang merepotkan itu jangan sampai terkena embun karena bisa jamuran. Kalau ke tempat lembab, bawa ini silika gel atau apa, taruh dalam tas biar menyerap kelembapan dari tempat yang kalian kunjungi. Kemudian alasan yang keempat itu susah menjaga kestabilan video. Bahkan untuk smartphone saja agak susah ya jaga kestabilan, dan apalagi kalau kamera DSLR kalian pegang baru jalan kayak begini, aduh itu rempong sekali kawan-kawannya. Kemudian untuk alasan yang kelima, beberapa DSLR itu tidak dapat kalian charger dengan powerbank dan membutuhkan daya listrik langsung, sehingga ketika semua baterai kalian habis, artinya game over, kalian tidak bisa menggunakan powerbank. Hal ini sebenarnya dapat kalian atasi dengan membeli charger yang bisa dicas ke powerbank. Contoh brand Kingma itu ada. Tapi memang lumayan merepotkan menurut saya jika membawa si abrek itu, dimana sudah bawa charger terpisah, kemudian belum lagi lensa-lensanya. Kemudian alasan yang keenam itu dikarenakan kamera DSLR itu tidak multifungsi ya, dan hanya memiliki fungsi mengambil gambar atau video. Dan berbeda dengan kalau membawa smartphone yang memiliki kualitas kamera yang lumayan baik, itu bisa multifungsi, bisa untuk nelpon, buka GPS dan lain sebagainya. Oke, ini kita sudah sampai ya di lokasi. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ini adalah air terjun Batu Tikar. Hanya saja di sini mungkin kalau dilihat sudah agak kurang alami, alirannya juga sudah tidak terlalu deras. Air terjun ini digunakan untuk sumber air dari PLN dan juga pabrik ini minuman botol, minuman apa ya, minuman kayak aqua gitu, tapi bukan merek aqua ya kawan-kawan ya. Makanya di sini banyak pipa yang berseliweran dan juga banyak bak-bak penampungan air yang dipunyai oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang menyedot air dari air terjun ini. Tapi kalau kita lihat tempatnya atau lokasinya, karena berada di dalam hutan, memang masih kelihatan lumayan asri untuk hutannya. Oke, mari kita cari tempat untuk meletakkan hammock atau apapun itu. Tadi sih di bawah ada tempat datar, tapi kita cari pohon karena kita main hammock kali ini.
dan adanya di sekitar sini. Ini sebenarnya masih aliran air, tapi di bagian atas sudah ditampung menggunakan sebuah penampungan, bak penampungan, jadi air sudah tidak ada yang lewat di area sini lagi. Soalnya airnya sudah masuk pipa semua. Ini ada berbagai jenis sumber aliran sih kalau kita lihat. Oke, sampai di sini kita ngopi dikit dulu, naikin hammock, nyalain api dan makan sedikit. Oke, kita lanjut dengan pembahasan kamera DSLR ini. Jadi sudah saya keluarkan dari tempatnya dan saya akan coba untuk mengambil video dan beberapa gambar yang ada di sekitar sini. Dan kita lanjut ke alasan ketujuh kenapa saya benci membawa kamera DSLR ya. Untuk skala hobi, beberapa kamera smartphone itu sudah baik untuk kegiatan luar ruangan, apalagi dengan adanya kamera khusus untuk action seperti GoPro. Dan ketika video ini saya rilis kamera ini, setelah selesai membuat video ini, kamera yang saya miliki dari tahun sekitar 2016 dulu ini sudah terjual ya kawan-kawan ya. Karena lama nangkring di rumah, akhirnya saya jual. Jadi memang tidak cocok untuk yang suka ngambil video. Meskipun kamera ini sebenarnya mendukung untuk pengambilan video, apalagi layarnya bisa diputar-putar. Hanya saja karena bobotnya untuk kegiatan luar ruangan itu sangat tidak efisien menurut saya dan sangat membebani, apalagi jika kasusnya seperti saya yang biasanya melakukan solo cam atau bushcraft solo dan aktivitas solo-solo lainnya. Meskipun begitu, kamera DSLR ini juga punya keunggulan sebenarnya jika untuk melakukan perekaman video, karena dengan membawa kamera DSLR, apalagi jika kalian mengganti bagian lensa dari kamera ini, kalian dapat mengambil gambar yang lebih spesifik, bisa di zoom, kemudian hasilnya yang lebih detail dibandingkan ketika menggunakan kamera dari smartphone. Untuk detail kalian bisa lihat pada video ini, dimana ini saya tidak menggunakan lensa tambahan kayak 50 mm. Ini saya menggunakan lensa bawahannya yang 1855 yang lensa lawas itu, dan hasilnya ini masih cukup tajam. Kemudian saya tidak perlu terlalu banyak mengedit warnanya. Memang warnanya sudah gonjreng sesuai dengan lokasi yang kita datangi ya. Jadi warnanya itu enak dibandingkan kamera smartphone. Kemudian untuk mengambil video yang agak bokeh juga enak menggunakan kamera DSLR ya kawan-kawan ya. Dan juga karena ini bisa di zoom, di maju mundurin dia punya lensa, jadinya hasil yang dihasilkan memang ya lebih baik dibandingkan kamera smartphone. Dan juga terdapat perbedaan ukuran sensor yang sangat berbeda antara kamera DSLR dan juga dengan kamera smartphone. Jadinya hasilnya lebih detail di kamera DSLR dibandingkan smartphone. Oke, kita beralih ke kesimpulan. Jadi kalian yang hobi fotografi bisa tetap menggunakan DSLR atau beralih ke mirrorless. Untuk yang solo tidak saya rekomendasikan karena 7 alasan yang sudah saya utarakan tadi. Yang tetap maksa pakai DSLR untuk mendapatkan video yang menarik, saya sarankan kalian punya teman yang bisa menghandle kamera. Dan jika ingin stabil pun kalian harus membeli gimbal agar mendapatkan hasil yang maksimal jika melakukan video yang perjalanan seperti itu. Kalian juga bisa mempertimbangkan untuk membeli kamera action seperti GoPro atau DJI. Ketika video ini saya rilis, kamera Canon saya sudah terjual dan saya memesan kamera DJI alias kamera action cam, dan itu yang DJI yang keluaran pertama. Ya maklum sih, kau mending krehore bang. Apalagi jika kalian manjat-manjat seperti ini menggunakan kamera DSLR itu sangat sulit ya. Apalagi kalau terkena percikan air, ini bisa selesai kameranya. Tapi seperti yang kalian bisa lihat, memang hasil dari kamera DSLR itu lebih syahdu ya kalau digunakan seperti ini. Ini saya tidak ada edit warnanya sama sekali. Ini memang bawaan dari hasil rekaman dari kamera DSLR saya. Ini settingannya kalau nggak salah ISO-nya sekitar 1600 atau 1600-an. Ini ISO-nya 1600, 3200, saya udah lupa, nggak lihat baik di ini. Dan dengan bukaan sekitar 4.
Jadi untuk kalian yang suka hobi ke alam dan ingin membeli kamera DSLR dan ternyata kebutuhan kalian itu mengambil video dan lebih sering ngambil video daripada foto, mending sih beli ini ya, GoPro. Kalau enggak ini mirrorless biar agak lebih kecil dikit dibandingkan DSLR. Karena pengalaman saya ya seperti ini ketika membawa kamera DSLR. Dulu sih awal-awal semangat-semangat, aduh ada ini DSLR jadi enak nih mau bikin video. Pas dibawa ke lapangan itu di jalan kayak mau dibuang rasanya, Bang. Dan bisa teman-teman lihat konten saya di YouTube channel saya ini kebanyakan menggunakan kamera handphone saya dan tidak ada menggunakan kamera DSLR ini. Hanya beberapa kali saya melakukan take video menggunakan kamera DSLR ini. Belum lagi kalau saya buat tripod yang panjang, waduh. Oke, jadi kira-kira seperti ini pembahasan saya. Semoga berguna untuk jadi tambahan referensi ya. Mungkin bisa menambah perspektif teman-teman yang lagi niat untuk minang kamera DSLR. Karena harganya juga sudah murah ya kawan-kawannya. DSLR kebanyakan ini harganya sudah lumayan murah. Siapa tahu kalian minat ngambil DSLR dan ternyata kebutuhan kalian itu untuk melakukan kegiatan seperti ini. Saran saya sih mending jangan deh, karena ya seperti itu. Kecuali memang kalian punya tim produksi, maka tidak akan ada masalah dengan membawa beban yang agak berat. Tapi jika kalian itu solo seperti saya atau memang nggak punya tim produksi, saya sendiri sih edit manual, semuanya saya lakukan secara manual. Karena memang kegiatan outdoor ini sangat melelahkan ketika kita mengambil video ya sebenarnya. Mengambil video itu memakan energi juga. Beda kalau kita melakukan kegiatan outdoor dan tidak mengambil gambar dan video, itu dipastikan tidak bakalan cepat capek dan sebagainya. Tapi kalau sambil merekam itu bikin capek. Makanya ini saya coba untuk beralih ke action cam agar bisa menangkap momen-momen tertentu ketika saya melakukan perjalanan seperti ini atau ketika saya belusukan seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya.